Masih berantakan kawan. Masih pergantian pipa-pipa. Tuh. Nah ini juga pipa atasnya kan, berarti ada bocor ini. Dari saluran pipa atas netes ke sini. Kita menuju Ciremai dulu ya. Setengah manusia, setengah malaikat. See you in the vlog. Sebelum kita ke Tidar, kita main dulu ke Ciremai. Dan ini, wah, edan banget. Kinclong banget ini Ciremai. Tuh, bagus banget. Wih, bersih banget ya. Ih, sampai merinding loh. Cakep banget ini. Nah, kalau di Dobon Solo kan itu masih ada ruangan kan yang di situ. Nah, kalau di Ciremai kan sudah tidak, karena sudah dipotong bagian itu. Sementara di Dobon Solo masih ada ruangan untuk penumpang. Ini kita mampir bentar aja di Ciremai, hanya lihat-lihat aja. Yang lainnya, ini AC-nya semakin dingin ini. Ini cakep banget, luar biasa memang. Waduh, makin senang kita dengan Ciremai. Ingat ya, kita ini Ciremai ya, bukan di Dobon Solo. Kalau kalian mau bandingkan dengan video saya waktu itu dengan judul Iseng Naik Dobon Solo, silahkan. Nah ini yang waktu itu kita maksud itu. Nih, di Ciremai posisinya seperti ini, di dek 4-nya. Kamar mandi ini di sini. Gitu. Sementara kan di Dobon Solo dia pintu kamar mandinya di sebelah sini. Itu susunan seatnya juga berbeda. Oke, jadi kalau kalian sudah melihat ini, silahkan kalian lihat video saya yang judulnya Iseng Naik Dobon Solo. Tapi ini asli mantap, dingin banget. Berapa sih ini AC-nya? Luar biasa loh. Astaga. Astaga, 22. Pantes ya. Dingin banget. Ih, dingin banget. Ini di dek 5 Ciremai, and betul-betul kinclong ya, bersih banget ini. Wih, tuh rapi banget ya. Wih, mantap memang. Yuk kita lihat ke depan. Oh ya, di Ciremai ini juga ada ruangan khusus untuk menyusui di dek 5. Oke, jadi patokannya, jika di sebelah kiri ada bagian kosong seperti ini, maka posisinya berada di sebelah kanan. Oke, ini di tengah-tengah, dek 5. Ya, kalau misalnya kalian mau menyusui bayi harus ke sini ya, jangan di tempat umum. Oke, kan nggak enak dilihatin orang lain ya. Oke, jadi ini di dek 5, bagian tengah. Dan ini suhunya, wah, ini makin luar biasa ini. 21 derajat Celcius coy. Wih, makin luar biasa Ciremai ya. Dinginnya luar biasa. Oh iya, ini kasurnya di Ciremai juga gratis ya. Itu tulisannya gratis. Oke. Semua kasur gratis. Halo teman-teman bersaudara semua, salam seluas-luasnya. Hari ini tanggal 17 November 2022. Ini adalah hari ke-18 KM Tidar berada di Galangan Dock di KP1 Jakarta. Dan seperti yang kalian lihat, KM Tidar sudah pindah posisi ya. Yang tadinya duduk sekarang sudah berada di sini. Pasti kalian akan bertanya-tanya, "Bang, apakah saat KM Tidar turun dari Galangan Dock, Abang ada ambil gambar?" Jawabannya tidak. Saya sengaja tidak mengambil gambar KM Tidar turun dari galangan itu dengan alasan yang kuat, yaitu jika kapal sudah turun dari galangan kemarin ya, kalian pasti akan mengira jadwal sudah siap dan kapal akan siap berangkat. Jika saya bilang kapal belum siap dan belum ada jadwal, kalian pasti tidak akan percaya dan kalian akan bertanya ke Pelni 162. Dan jika kalian tidak puas dengan jawaban dari Pelni 162, kalian pasti akan mengirim foto atau screenshot video saya dan menunjukkan hasil screenshot dan akan bilang, "Ini buktinya KM Tidar sudah turun, kok belum ada jadwal?" Nah, karena alasan itulah makanya saya tidak mengambil shoot KM Tidar turun dari Galangan Dock. Jadi
Ya, kalian ngerti lah maksud saya apa ya. Nggak perlu saya jelaskan secara rinci. Dan selanjutnya ini hari Kamis ya, hari Kamis. Dan biasanya kan KM Tidar berangkat dari Makassar itu hari Sabtu. Kalau hari Sabtu ini nggak mungkin, karena jarak berlayar dari Jakarta menuju Makassar itu memakan waktu 2,5 hari. Jadi dengan kata lain, jika kapal sudah turun dok dan sudah siap berlayar, maka kemungkinan besar harus hari ini, hari Kamis berangkat, paling tidak itu pada malam hari. Namun sayangnya ini KM Tidar masih belum selesai dan tidak mungkin berangkat besok. Apalagi dipaksain hari Sabtunya ya, itu tidak mungkin. Jadi kemungkinan besar itu adalah minggu depan ya, kemungkinan besar. Karena kalian bisa lihat itu di dek 7 masih ada perbaikan pada tempat duduk skoci ya. Oke, kita masuk ke dalam kapal. Oh iya, sebelum kita masuk ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Kemarin ada insiden di kapal swasta di Selat Lombok ya kalau nggak salah ya. Pertama-tama saya ingin bilang turut berduka cita atas musibah itu. Oke, segitu aja. Mungkin nanti akan saya lanjutkan di dalam kapal ya. KM Tidar. Cantik ya. Kalau dilihat-lihat, daripada disebut sebagai kapal tua, lebih tepatnya kapal ini disebut sebagai kapal antik ya. Karena kan kapal ini didesain dengan khusus. Kalau barang-barang tua kan biasanya kan disebut sebagai antik ya, bukan kapal tua atau barang tua gitu ya. Ini kan kapal antik ya. Kalau misalnya teman-teman untuk kapal yang lain, sebutan kapal lain apa bang gitu kan? Kalau kapal yang lain seperti contoh KM Kelut ya, itu orang-orang banyak menyebutnya sebagai kapal contoh. Tapi saya masih belum mengerti konsep kapal contoh itu maksudnya apaan ya. Karena kan banyak versi ya, versi bagus dan versi jelek. Tapi kalau misalnya dibilang kapal contoh, sebagai contohnya dalam artian kapal ini bisa muat banyak penumpang. Sebenarnya ada KM Labobar ya. Jumlah kapasitas seatnya kan lebih banyak dari Kelut. Labobar itu kapasitasnya 3.000, sementara di Kelut sekarang 2.600. Mungkin karena di seat KM Kelut sudah double seat ya. Padahal sebenarnya sebelum KM Kelut sudah ada KM Labobar dan KM Gunung Dempo yang seatnya seat tingkat gitu. Jadi rasanya kurang pantas aja dibilang kapal contoh. Dan kalau misalnya memang mau disebut sebagai kapal contoh, berani nggak KM Kelut itu betul-betul sebagai kapal contoh yang tidak memakai subsidi, alias betul-betul harga jualnya itu, harga tiket jualnya itu harga mahal ya. Kalau misalnya harga subsidi itu kan dengan rute Jakarta Belawan itu harga tiketnya 430 kan ya. Nah, bagaimana jika KM Kelut itu berangkat tanpa adanya subsidi? Jadi kan kita bisa tahu, oh kapal Kelut ini adalah contoh kapal yang tanpa subsidi ya. Jadi harga tiketnya itu betul-betul harga tiket murni yang tanpa ada subsidi. Jadi kurang lebih jika rute Jakarta Belawan itu bisa memakan ongkos sekitar 800.000 untuk ekonominya ya. Kira-kira seperti itu. Berani nggak itu aja? Berani nggak KM Kelut dilabeli dengan cap kapal contoh tanpa subsidi atau non subsidi ya? Karena kan kita bingung juga itu. Banyak orang bilang, oh kapal Kelut itu adalah kapal contoh. Ya contoh apa gitu kan? Contoh dalam hal apa gitu? Kalau contoh dalam hal non subsidi boleh lah. Kan dia bisa aja sebagai kapal yang anti mainstream ya. Kalau kapal yang lain kan masih subsidi semua ya. Biarpun semua kapal dapat subsidi dari pemerintah, tapi tetap aja banyak penumpang yang mengeluh soal harga tiket yang masih dinilai sangat mahal. Nah itu jadi pertanyaan juga. Sudah dikasih murah tapi kok masih banyak yang bilang itu harga tiketnya mahal ya. Wah ini baru ini penutup. Iya baru datang ini. Ini untuk di mana ya? Ini untuk lampu kan ya? Lampu iya. Jaring lampu mantap. Oh iya itu udah jelek ya bagian penutup lampunya itu, kaca-kacanya itu. Iya udah pecah semua itu. Ini masih berantakannya bagian mesinnya, tapi ini bukan ruang mesin kan di sebelah sini.
Ini kamar mesin, masih ada pengerjaan ya. Kalian kan bisa dengar ada suara mesin itu. Lagi ngelas kayaknya. Pengen sih jalan di ruang kamar mesin, cuman itu kan bisa dilihat licin ya, penuh oli. Daripada nanti kita slip, lebih baik kita dari atas aja dari sini. Oke ya, sudah dilihat ruang mesin. Ini tinggi loh ini. Ini kalau nggak salah cerobong asap ini. Ketel-ketel cerobong asap ini ya. Hari ini kita juga berharap ketemu bangkai tikus jika masih ada ya. Cuman kelihatannya ini sudah dibersihin ya. Sudah disapu, sudah dipel. Ya, sudah dipel karena sudah tidak ada aroma gas beracun dari fumigasi kayak kemarin. Tapi di sini masih ada pengerjaan di bagian kamar mandi. Ini di dek 4 ya. Oh, masih dibungkus ini TV. Ya, karena kan masih ada asap-asap ini ya. Nih, pipa WC ganti baru. Berarti semua pipa di atas ya. Yuk kita keliling. Ini railing tangga di dek 5 masih belum terpasang ya. Ini nggak ada ya, nggak ada apa-apa. Ini kamar kelas masih berantakan. Dindingnya masih terbuka, masih tuh pada jahit-jahit semua itu. Masih berantakan kawan. Masih pergantian pipa-pipa. Tuh. Nah, ini juga pipa atasnya kan, berarti ada bocor ini. Dari saluran pipa atas netes ke sini. Nah, semoga jika sudah diganti pipa tidak ada sumbatan lagi di dalam kapal. Tidak ada sumbatan, tidak ada kebocoran ya. Oh, ini sudah ditutup ini. Bang, pintu ya bang. Hah? Pintu. Ini masih jelek ya ininya ya, plafonnya ya, karena kan mungkin keseringan bocor ya, seringan bocor jadi karatan dan begitulah. Ini sudah mulai dirapihin ya. Ini juga masih belum rapi ya, tapi sudah mulai kelihatan bagus. Ini bagian dek 7 bagian luar KM Tidar masih seperti ini ya, belum rapi. Ini sebelah kanan dek 7 KM Tidar. Ini bagian belakangnya masih berantakan begini ya.
Oke, jadi semua skoci kapsul sudah disusun ya. Nah, ini skoci kapsul yang kita bilang ya, skoci kapsul. Ini seharusnya bisa dipakai jika dalam keadaan darurat seperti kebakaran. Ini cara kerjanya, tinggal lempar ke laut, maka nanti kapsulnya akan mengembang dengan otomatis. Tapi sayangnya di kapal yang kemarin terbakar itu nggak ada ya kita lihat mereka membuang skoci kapsul ke arah laut. Padahal kan ini ada cara kerjanya ya. Ini kapsulnya disiagakan lalu dilempar ke laut, maka kapsulnya akan mengembang dan siap dipakai. Ini dapat bawa 25 orang penumpang ya, satu kapsulnya ini. Indomaret. Sementara ini sudah November. Harusnya Indo November ya. Just kidding. Jadi dengan kata lain, ini adalah kapal terakhir tipe besar yang naik dock di galangan DKB 1 Jakarta. Ya, jadi nanti pada bulan Januari ada Tata Mailau, lalu nanti bulan Februari ada Nggapulu, ada Lambelu. Kita berharap aja ya, semoga Tata Mailau dan KM Lambelu mengambil posisi docknya di Jakarta ya. Ngarep besar sih sebenarnya, tapi kalau misalnya tidak di Jakarta ya apa boleh baut ya. Oh iya, ini kan hari ke-18 ya KM Tidar berada di galangan dock. Coba kalian lihat atau kalian ingat-ingat, kayaknya KM Siremo kemarin kan hari ke-17. Kalian bisa lihat nggak kondisinya seperti apa? Ya, kalau kalian ngerti apa yang akan saya ucapkan, ya itulah maksud saya ya. Karena setiap video saya itu ada hal yang tidak bisa saya ucapkan secara jelas, karena sebagian besar itu ada hal-hal yang tersirat dan tidak akan saya umbar secara luas supaya kalian bisa mengerti maksud saya ke arah mana. Oke, kita sambil ke bawah ya. Lalu kemarin juga ada yang bertanya, Bang, kenapa tidak ada lagi rute Surabaya-Tarakan atau Surabaya-Nunukan? Ya kalau kita pikir-pikir, kasihan juga ya pada nanya begitu ya. Itu yang nanya untuk rute Surabaya-Tarakan atau Surabaya-Nunukan itu bukan 1-2 orang saja, tapi sudah sering sekali yang nanya rute kapal seperti itu. Tapi kalau kita pikir-pikir, kasihan juga ya kalau tidak ada kapal yang melayani rute itu. Yang saya pikirkan itu harusnya KM Bukit Siguntang bisalah dioper masuk tambahan menuju Surabaya ya. Jadi dengan kata lain, harusnya KM Bukit Siguntang itu memiliki 2 rute seperti kapal KM Kelut ya, atau seperti kapal KM Sangiang waktu itu pada tahun 2019. KM Sangiang aja pada tahun 2019 memiliki 3 rute ya, rute A, rute B, dan rute C. Waktu itu masuk sampai Miangas, setelah sampai Bitung masuk ke Poso, lalu balik lagi dan masuk ke arah Raja Ampat ya. Seingat saya itu. Seharusnya Bukit Siguntang juga bisa rute A, rute B yang masuk Surabaya. Jadi ambil rute dari Surabaya menuju Balikpapan, Balikpapan Pantoloan, Pantoloan Tarakan Nunukan, lalu lanjut arah balik sampai Balikpapan. Dari Balikpapan langsung tembak Makassar, Makassar ke arah Kupang, Kupang sampai Makassar, lalu tembak lagi ke atas arah Tarakan Nunukan, baru arah pulangnya masuk ke Surabaya. Harusnya seperti itu ya. Tapi kita tidak tahu apakah Dirjen Perhubungan mau membuka rute tersebut. Kenapa harus Bukit Siguntang, Bang? Ya, kalau KM Lambelu yang masuk Surabaya, kasihan itu jadwalnya kan dia sudah masuk langganan tetap ke Bau-Bau. Nanti kalau masuk lagi ke Surabaya, dikhawatirkan banyak orang yang tidak bisa membedakan antara Lambelu dan Labobar. Ya, di Balikpapan aja masih banyak orang yang salah naik kapal waktu itu ketika kapal sandar bareng. Ya, harusnya Bukit Siguntang yang masuk tambahan ke Surabaya ya. Harusnya. Tapi sayangnya apapun yang kita usulkan, apapun yang kita bilang tidak direspon sama sekali. Kalau misalnya banyak orang yang bilang kan bisa transit di Makassar,
Memang sebenarnya bisa, cuman banyak orang yang mengeluh soal biaya mereka menunggu kapal di Makassar. Pastikan ada yang namanya biaya tambahan. Jadi dengan kata lain, banyak orang yang menginginkan ada kapal yang masuk dengan rute Surabaya menuju Tarakan dan Nunukan. Ya semoga aja ya tahun depan atau mungkin suara kita di video ini bisa didengar sama Dirjen Perhubungan Laut atau Menteri Perhubungan ya. Karena sudah banyak sekali teman-teman yang berkomentar di video saya yang menginginkan rute tersebut ya. Oke, jadi ini sudah dipasang karet ya supaya tidak licin tangga gangway. Sudah rapi. Ini kamar mandi di dek 5. Waduh. Kasihan sekali ya. Apa ini nanti akan diperbaiki? Soalnya ini sudah rawan ya. Apalagi jika ada penumpang yang tingginya kayak saya, yang 2 meter, nggak sengaja melangkah, totonya kena besi di atas, kan kepala bisa robek ya. Gitu. Ini dek 3 lagi dilem. Oh, kemarin diganti ya, dia punya dasarnya itu. Kalau tangga di dek 2 depan udah di bannerin tuh. Dek 2 depan. Iya, kan itu kan ada yang bolong-bolong itu tangganya. Oh ya, belum pasang list Pak. Belum pasang list ya. Tapi nanti akan dipasang kan? Bakal. Apakah pasang? Ini pada lembur lah ya jatuhnya ya. Enggak ya? Enggak tanggung ini. Oh, tanggung ya. Tapi kemarin-kemarin pada lembur kan? Sampai malam ya. Ini dek 3 ke MT Dar. Kemarin kan ada yang bilang, "Bang, kamar ABK di sebelah mana?" Ini kamar ABK. Sini sebelah kiri, terus ke arah belakang full. Lalu ini sebelah kanan depan ini. Nah, ini ruangan itu ya. Kalau ruangan kamar ABK di bagian depan memang kecil sih, tidak banyak. Nah, ini dia bagian depan, kita kan berada di sini. Oke, kita di depan. Di sebelah kanan dia kelas ekonomi, tapi sebelah kiri masih merupakan ruang kabin ABK. Nggak percaya, nih kita kasih lihat aja. Ini kabinnya. Oke, tukang angsur. Security, kasap. Nih, ini semua sampai belakang itu kamar ABK kru kapal. Ini adalah minuman yang harusnya terletak di lifeboat atau life raft. Atau dengan kata lain, bahan pangan yang harus standby di setiap sekoci kapal. Nah, ini sudah baru, sudah dinaikkan. Dan expirednya harusnya panjang ya, 1 tahun ke depan harusnya. Karena kan ini sudah baru. Jadi yang lama itu setahu saya yang sudah expired dibuang. Nah, ini masih bagian ABK. Nah, ini adalah pemetaan trayek jadwal kapal. Apakah kalian benar-benar tidak tertarik atau tidak ingin tahu jarak dari kota-kota ini? Seperti contoh, jarak dari Tanjung Priok ke Surabaya berapa, terus speednya, terus kecepatannya berapa, waktu tempuhnya gitu. Kalian benar-benar tidak tertarik atau tertarik nih? Kalau memang tertarik akan saya buat secara khusus. Kalau memang tidak ada yang tertarik, betul-betul saya tidak akan buat. Kalau kalian memang tertarik ingin tahu berapa jaraknya, seperti contoh Jakarta, Surabaya, Surabaya, Makassar, Makassar, Bau-Bau, Bau-Bau, Sorong, Sorong, Manokwari, Manokwari, Jayapura, itu berapa jaraknya dan berapa waktu tempuhnya, bisa kalian komen ya, ketik aja di kolom komentar. Dan juga seperti contoh kita kasih tahu, dari Tanjung Priok ke Surabaya, itu kalau dengan kecepatan 18 knot, itu memakan waktu tempuh selama 24 jam. Kalau speednya di antara 22 knot,
itu hanya memakan waktu 17 jam. Nah, kalian baru tahu kan 17 jam? Nah, kalau misalnya 10 knot atau 11 knot, berapa waktu tempuh untuk rute Jakarta menuju Surabaya? Nah, kalau kalian ada yang tertarik, silahkan komentar di kolom komentar. Biar nanti saya pertimbangkan akan buat apa tidak. Karena itu adalah pembahasan khusus dan sedikit rumit ya. Oh, sebagian atap sudah dipasang ya, plafonnya. Plafon di dek 3 sudah dirapihin, tapi ini masih kotor. Ini jeblok ya. Jeblok ini. Wah, ini juga udah rawan ini seatnya. Ini kayaknya sering ditaruh barang ya, makanya hampir hancur begini ya. Ini plafon sebagian sudah dipasang. Pipa-pipa sudah tidak ada seperti kemarin ya, ditaruh di lantai gitu ya, sembarang gitu. Tapi bagian ini masih berantakan. Bagian belakang tuh masih berantakan ya. Memang masih belum rapi karena masih belum selesai. Tuh. Dengan tampilan seperti ini, akhirnya kita bisa mengetahui apa yang orang tua saya bilang selama ini. Seperti kapal pecah. Berarti kapal pecah itu gambarannya seperti ini ya. Tuh. Ini masih belum rapi ya. Ada Nanika sembunyi di situ tadi. Ini adalah top deck dari KM Tidar. Ini ada mesin ini. Mesin apa ya? Ini kita nggak tahu ini apa dan fungsinya buat apa. Kalau ada yang tahu tolong komentar ya. Ini apa ini? Kita nggak tahu. Letaknya di mana dan fungsinya di mana kita nggak tahu. Tolong kalau ada yang tahu, tolong tulis di kolom komentar ya. Bagian palka. Oh, masih berantakan ya palkanya ya. Ini tangga di dek 2 alias tangga penghubung antara dek 3 dengan dek 2. Ini kayaknya hanya ditempelin vinil aja ya. Iya kayaknya. Tempelin aja nih, tempelin vinil. Oke, sekian untuk hari ini. Berarti kita tinggal tunggu KM Tidar si trial atau tes jalan ya. Karena dengar-dengar kalau nggak hari Minggu, hari Senin kapal Tidar akan tes jalan atau si trial. Ini kapal penuh kenangan, kapal antik dari Jerman. Orang Jerman kalau lihat KM Tidar atau kapal-kapal pelni lainnya pasti akan geleng-geleng ini. Karena masih eksis sampai sekarang. Tidar kan buatan tahun 1988. Berarti kurang lebih sudah 30 berapa ya? 32 ya? 32 atau 34? Atau 35? Ya segitulah ya, 35 tahun ya. Kurang lebih begitu. Oke, kita balik. Itu apa itu ya? Tergores atau apa sih itu ya? Oke ya, kita balik. Ciao.